Ramdhani. Ayo Sandi Ramdhani. Oh, Beko. Gol! 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 Piala AFF 2022 bentar lagi akan bergulir menjadi salah satu ajang yang akan dihadapi timnas Indonesia. Maka dari itu Sintayong sudah meminta PSSI untuk segera merampungkan proses 3 pemain naturalisasi yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sani Fetinama demi mencapai target juara itu. Dengan bertambahnya 3 pemain tersebut, Sintayong yakin bahwa timnya akan mampu bersaing untuk meraih gelar juara. Lalu seperti apa kekuatan timnas Indonesia dengan bertambahnya 3 pemain keturunan tersebut? Berikut line up timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Di posisi penjaga gawang, posisi penjaga gawang Garuda dipastikan akan jadi milik Nadeo Argawinata. Selama Sintayong, Nadeo sudah menjadi pilihan utama di timnas Indonesia sejak 2 tahun lalu. Posisi bek tengah diisi oleh 3 pemain. Yang pertama Elkan Bagot. Bek tengah dipastikan akan diisi oleh Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Elkan Bagot saat ini sedang menjalani musim terbaik di klubnya. Ia menjadi langganan Gillingham FC musim ini. Yang kedua Rizky Ridho. Rizky Ridho saat ini semakin menunjukkan kematangannya. Bek muda Persebaya Surabaya itu kini telah menjelma menjadi salah satu bek tangguh di Liga Indonesia. Yang ketiga Jordi Amat. Di posisi bek tengah, Jordi Amat akan jadi mentor bagi Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Pengalaman dan ketenangan akan membantu 2 bek muda Indonesia semakin berkembang. Dengan adanya Jordi Amat di lini belakang akan membuat pertahanan Indonesia semakin kokoh. Posisi bek sayap kanan. Bek sayap kanan diisi oleh Sandy Walsh, menjadi salah satu andalan Sintayong untuk menyisir sisi sayap kanan. Selain kuat dalam bertahan, Sandy juga memiliki kemampuan menyerang yang sangat baik. Posisi bek sayap kiri. Bek sayap kiri diisi oleh Sani Fetinama yang memiliki kemampuan komplit. Pemain berusia 23 tahun itu memiliki kecepatan dan umpan-umpan yang akurat. Posisi gelandang tengah. Gelandang tengah diisi oleh 2 pemain. Yang pertama Mark Klok. Posisi gelandang tengah diisi oleh Mark Klok. Pemain berusia 29 tahun yang merumput bersama Persib Bandung itu memang mampu meremehkan posisinya dengan sangat baik, dan gelandang tengah timnas Indonesia hampir selalu ditempati oleh Mark Klok. Yang kedua Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya adalah gelandang tengah hampir tak tergantikan di timnas Indonesia. Pemain asal Papua itu memiliki kemampuan hebat dalam membantu serangan. Posisi sayap kanan. Sayap kanan diisi oleh Witan Sulaiman. Saat ini Witan Sulaiman sudah menjadi salah satu pemain penting timnas Indonesia. Pemain asal Palu itu memiliki skill dan kecepatan yang kerap membahayakan pertahanan lawan. Posisi sayap kiri. Sayap kiri diisi oleh Egy Maulana Fikri. Egy juga sudah menjadi pemain penting di timnas Garuda dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Kemampuan menusuk dari sisi sayap menjadi spesialis pemain di Liga Slovakia yang sering dijuluki Messi Indonesia ini. Posisi penyerang tengah. Penyerang tengah diisi oleh Dimas Derajat. Dimas Derajat saat ini telah menjelma menjadi salah satu bomber mematikan di timnas Indonesia. Sejauh ini dia sudah mencetak 4 gol dari 6 penampilannya di timnas Indonesia. Selain 11 pemain, timnas Indonesia masih memiliki pemain cadangan yang kualitasnya tidak kalah jauh dari pemain inti. Itulah line up sementara yang diprediksi main di Piala AFF 2022 nanti. Sampai di sini dulu informasi dari saya, dan terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.